setelah sholat buat almarhum suami. Khususon ila arwahi, sebutkan namanya, baca Al-Fatihah. Atau pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan baca Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan orang suami saya, berhenti malaikat menyiksanya, diangkatlah dosa-dosanya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Kalau lagi sholat, saya sering ragu-ragu, jadi mengulang sholatnya. Nggak usah mbak, nggak usah ragu, itu was-was. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan aja mbak ya. Misalnya mbak ragu nih, lagi sholat, tadi ini aku udah baca, setelah selesai sholat nih, tadi aku udah baca Al-Fatihah nggak ya, udah baca Al-Fatihah nggak ya, setelah selesai sholat, abaikan ya, la yu'athir, abaikan. Ustazah, ibadah apa saja yang harus dilakukan agar kelak masuk surga? Ibadah wajib, sholat 5 waktu. Ibadah sunnah, sholat sunnah, dan puasa sunnah. Kurangi berbuat dosa, perbanyak membangun pahala. Coba lihat video-video aku tentang sholat sunnah apa aja yang bisa kita lakukan ketika kita sudah di usia senja ya. Banyak banget kita fokus sholat duha, fokus sholat tahajud, lakukan rawatib, baca Quran tiap hari. Lagi duduk kita berzikir, kita baca sholawat, dan seterusnya. Apa boleh menabungan emas cicilan di Pegadaian? Selagi nggak telat, nggak denda, boleh. Tapi kalau ada dendanya, nggak bisa. Ustazah, iya, kalau masih punya hutang, bolehkah sedekah subuh? Tergantung. Kalau hutangnya banyak dan jatuh temponya masih lama, misalnya teman-teman punya hutang, jatuh temponya masih lama teman-teman ya. Jatuh temponya masih lama, itu masih misalnya 2 tahun lagi. Bukan berarti nggak boleh sedekah subuh walaupun 2.000 di hari ini. Nggak apa-apa, 2.000 nggak masalah. Hutangnya 20 juta, masa sedekah 2.000 nggak boleh? Justru sedekah itu bisa menghantarkan kita supaya rezeki kita lebih banyak. Jadi bukan nggak boleh, boleh aja ya. Ustazah, punya KPR rumah ingin umroh boleh nggak? Aku saranin jangan, karena menurut Sayyidatina Aisyah, meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak pahala. Lebih baik uang 30 juta itu mbak bomkan dulu ke KPR mbak. Sehingga kalau mbak bomkan dia nggak kena bunga. Ketika dia nggak kena bunga, maka 30 juta itu pokoknya terbayarkan. Pokok nggak ada bunganya itu. Kalau teman-teman bom 30 juta itu nggak ada bunganya. Nah, teman-teman bom nanti otomatis angsurannya jadi rendah lagi kan. Karena pokoknya udah terbayarkan. Ketika angsurannya rendah, maka teman-teman nabung lagi. Kalau punya KPR bisa nabung umroh, berarti itu mapan mbak. Itu gampang aja kok caranya. Mbak bom aja, nanti KPR-nya akan turun. Nah, nabung lakukan gaya biasa, otomatis dengan jumlah yang lebih banyak dong. Karena tadi KPR-nya 2 juta, kita bisa nabung. Kalau KPR-nya jadi 1 juta, kita bisa nabung lebih banyak. Ya, terus lakukan itu, bom lagi. Terus lakukan itu, bom lagi. Nanti bisa berangkat umroh setelahnya ya. Karena umroh nggak wajib, sementara bayar hutang itu wajib. Aku khawatir mbak kelamaan di riba, terlalu lama nanti melakukan riba sehingga khawatir kenapa-napa ya. Ustazah, iya gitu ya. Nah, oke. Ustazah, Mbak Gilang, iya kebanyakan Mbak Gilang, nggak apa-apa ya Mbak Gilang ya. Oke, umroh, umroh itu nggak wajib ya. Oke, Ustazah, siapa Mbak Bunga Tulip ya. Oke, iya Mbak Arneta. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh uangnya ditukar? Nggak ada masalah. Misalnya nih kita sedekah subuh 2.000 gitu kan. Sebentar ya guys. Bentar ya teman-teman ya. Nah, misalnya nih kita sedekah subuh 2.000. Kan uang kecil-kecil tuh kan. Nah, uang kecil-kecil terus kita ganti nih dengan uang yang gede tuh. Nah, itu nggak masalah ya. Kita ganti dengan 60.000. Ustazah, gimana caranya menghilangkan dendam kepada orang yang telah menyakiti hati saya? Mbak, lebih sibukkan diri Mbak. Karena selama Mbak belum sibuk, maka selama itu pula kita akan selalu mengingat hal yang gak penting.
Orang-orang yang sibuk, produktif, ibadahnya kuat, dia habiskan waktu untuk ibadah. Boro-boro mikirin dendam sama orang yang gak penting. Untuk diri dia aja, dia gak selesai urusannya. Jadi pertama, sibukkan diri. Yang kedua, nggak setiap kezoliman harus kita pikirkan dan kita balas. Jangan sampai mereka mengambil porsi di otak kita. Diri kita terlalu berharga untuk disakiti. Jadi hilangkan dendamnya. Sampai teman-teman juga bisa berdoa bahwa Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Kalau kita yang dendam, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Oke. Ustazah, kalau kita meninggal, lalu kalau kita sholat, fardunya bolong-bolong, sholat sunnahnya semangat. Jangan dong ya. Jadi sholat wajibnya dulu baru sholat sunnahnya. Kalau teman-teman sholat fardunya bolong-bolong, sholat sunnahnya semangat, itu akan termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang dalam hadis dijelaskan bahwa suatu ketika nanti di hari akhirat akan ada orang yang merasa dirinya masuk surga, tapi akhirnya dia masuk neraka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dia banyak ibadah sunnahnya, tapi dia lupa ibadah wajib. Itu sama dengan rajin sedekah tapi nggak bayar zakat. Itu sama dengan rajin sholat tahajud tapi sholat subuhnya lewat. Itu sama dengan rajin sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Percuma mbak, bukan percuma sih. Mbak nanti pede mbak masuk surga, tapi pada akhirnya juga masuk neraka. Ustazah, bagaimana hukumnya sholat wajib? Udah ya. Oke, Ustazah, udah ya. Ustazah, bagaimana, bolehkah kita mendoakan orang yang zolim dalam keburukan? Sebenarnya ada dalil dalam Al-Quran, ada dalil dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa doa yang mustajab diantaranya adalah doa orang-orang yang zolim. Tapi walaupun demikian, aku tidak menyarankan kepada semuanya untuk mendoakan orang sebuah keburukan. Karena ketika kita mendoakan orang sebuah keburukan, ujung-ujungnya keburukan nanti kembali kepada kita. Hati-hati, doakan orang baik-baik. Doakan kepada Allah agar dia berubah dan menyesali perbuatannya. Boleh aja, saya pengen pokoknya dia minta maaf ke saya ya Allah. Saya pokoknya pengen dia tahu dan sadar bahwa dia salah ya Allah. Nanti Allah yang akan berikan kepada dia. Apakah Allah akan kasih dia sakit supaya dia sadar? Apakah Allah akan kasih dia keburukan supaya dia sadar? Itu terserah Allah. Tapi jangan kita dikta Allah untuk menzalimi dia. Jangan ya. Karena kita juga pernah salah. Apa rasanya kalau kita salah terus didoakan yang buruk? Ya, kita nggak ada yang sempurna ya. Ada orang jahat, ya maafkan karena kita juga pernah jahat. Ada orang yang nggak sesuai keinginan kita, ya maafkan ya, kita juga nggak baik-baik banget, ya kan? Nah, Ustazah, apa betul? Iya betul. Apakah Mbak Ruli kepanjangan? Ustazah, saya sudah sholat istikharah. Saya bisa lawan suami untuk anak sekolah agama jauh. Saya bisa lawan suami. Ustazah, saya sudah istikharah. Saya bisa lawan suami untuk anak sekolah agama di jauh. Tolong Ustazah, maksudnya gimana Mbak? Lawan gimana? Lawan gimana Mbak? Dibantu ya. Saya bisa lawan suami. Maksudnya gimana? Ustazah, bolehkah sholat 4 rakaat sekaligus 1 kali salam? Boleh aja, nggak jadi masalah. Ya, sholat duha 4 rakaat 1 kali salam ya. Contoh misalnya, sengaja aku siap Mbak Fevi sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Boleh. Nah, jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri. Rakaat keempat baru tahiyat akhir. Ya, jadi dia tidak pakai tahiyat awal. Seluruh jenis sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Oke, iya Mbak Gilang. Nanti ya dibaca sama tim aku. Mbak baca itu DM Mbak Gilang nanti ya Mbak. Gitu ya. Jadi pakai tahiyat awal ya, nggak pakai tahiyat awal. Ustazah, aku sedekah subuh 1 bulan baru aku kasih ke orang tua. Bagus, nggak ada masalah. Ustazah, sholat sunat witir harus 3 rakaat ya. 1 rakaat cukup, 3 rakaat bagus. Kalau mau 3 rakaat, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya Mbak Oma. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir.
Oke, nah ingat sholat witir nggak sama dengan sholat maghrib. Kalau sholat maghrib pakai tahiyat awal. Kalau witir tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan witir itu rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Semuanya baca ayat pendek ya. Oke. Ustazah, bolehkah sujud syukur di setiap sholat, termasuk sholat sunat juga? Boleh banget, gak ada problem. Ya, termasuk sholat sunat, kita boleh sujud syukur. Jadi caranya begini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud. Ya sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, adik nenek bukan. Ustazah, apakah, oke paham ya. Itu dia, dibaca aja setiap habis sholat. Ustazah, iya, kalau udah nikah kita ngasih uang ke orang tua. Apa boleh sepengetahuan istri, boleh tidak Zah? Ini laki-laki ketika mas sudah menafkahi istri dengan syarat sandang pangan papan, sebenarnya tidak ada kewajiban meminta izin istri untuk memberikan kepada orang tuanya bapak. Kalau bapak minta izin itu adab sehingga rumah tangganya bagus, saling percaya. Kalau bapak nggak minta izin, tidak ada dosa atas bapak. Hal senada ketika seorang istri dia punya uang sendiri. Dia tidak perlu izin suami untuk memberikan orang tuanya. Adapun kalau dia minta izin, itu cuma bagian adab aja. Oke, adab aja. Ustazah, saya boleh ikut mau ya nggak perlu minta izin, Pak. Kecuali kalau bapaknya baik, bapak kasih keduanya. Minta izin pasti dikasih. Mama, aku mau ngasih uang mamanya aku 1 juta. Mamanya mama gimana? Gak usah lah. Ya pasti takut, Mbak. Tapi kalau mas ngasihnya kedua-duanya, pasti istrinya juga semangat. Saran saya kasih keduanya, supaya nggak main belakang juga sama istri. Maksud saya boleh ikut mau anak sekolah di jauh walaupun suami tidak izin, saya udah sholat istikharah. Oh, saya sudah sholat istikharah. Oh, memilih anaknya sekolah jauh. Ya, kasih negosiasi ke suaminya ya. Ustazah, kesiangan jam 7 sholat subuh boleh dikerjain jam 7. Harus dikerjain di kapanpun teman-teman terbangun. Oke. Ustazah, witir 2 rakaat sama 1 rakaat apa 3 rakaat? Witir itu boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Kalau 1 rakaat ya 1, kalau 3 ya 3. Kalau 3 itu sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya, tidak ada tahiyat awal ya, nggak kayak sholat maghrib ya. Mana duluan, tahajud dulu atau hajat dulu, bebas aja. Boleh, bagaimana membayar hutang kepada ibu yang sudah meninggal. Nah, perhatikan, kalau kita sebagai anak, itu ada ibu kita yang meninggal, ada 2 caranya. Yang pertama, sampaikan kepada ahli waris yang lain. Ini kapan kita mau bagi warisan? Aku mau sampaikan kalau aku punya hutang. Itu menjadi hak bersama, hak ahli waris. Kalau seandainya warisan nggak juga dibagikan atau dia nggak punya warisan sama sekali, Mbak boleh sedekahkan. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada ibuku. Tapi kalau mau dijadikan itu hak ahli waris juga bisa. Oke, Ustazah, iya. Kalau sholat duha pagi-pagi boleh nggak 4 rakaat? Boleh aja. Ustazah, kalau tahajud tidak tidur dulu boleh nggak? Boleh, tapi nggak afdol. Saran aku tidur dulu. Tidur dulu walaupun sekejap, jam 10 malam, 11 malam, jam 2 malam boleh. Ustazah, apa artinya sholat istikharah? Sudah ada jawaban. Jawaban bisa datang macam-macam. Pertama, kita yakin aja jadinya. Kedua, ada orang yang meyakinkan kita. Ketiga, Allah kasih kita mimpi. Lakukan terus, tapi jangan istikharah aja. Sholat wajib juga ya. Kadang-kadang ada orang gak sholat wajib karena dia ragu, dia istikharah terus. Ya berarti bukan orang yang taat. Nanti jadi susah dapat jawabannya ya. Ustazah, iya sujud syukur setelah sholat bid'ah nggak Ustazah? Enggak ya. Karena itu sebuah kebaikan. Nggak ada masalah. Wah, tapi yang bid'ah itu kalau teman-teman jadikan wajib.
Kalau belum sujud syukur terus teman-teman merasa bersalah. Kalau belum sujud syukur terus teman-teman merasakan kesusahan. Kalau teman-teman nggak sujud syukur, teman-teman menganggap diri teman-teman kafir. Kalau nggak sujud syukur, teman-teman menganggap ini sebuah kesalahan. Teman-teman percaya dengan sujud syukur. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar kita ingin bersyukur dan kita sujud, nggak apa-apa. Yang bid'ah itu kalau dianggap dia sebuah sesuatu yang wajib dan kemudian harus teman-teman lakukan. Oke, paham ya? Ustazah, siap Mbak Dani ya. Oke, Ustazah udah 5 hari nggak bangun tahajud. Oke, nggak apa-apa. Iman saya lagi melemah. Oke, matanya lagi capek atau iman lagi melemah? Nggak bangun atau bangun tapi nggak bangkit, itu beda. Takutnya bukan iman melemah, tapi memang capek aja karena siang malam live nampaknya. Canda ya. Nggak apa-apa, nanti malam bisa tahajud ya. Kalau terbangun paksakan, kalau nggak kebangun karena capek ya bagaimana mau memaksakan? Orang kita nggak kebangun, nggak apa-apa. Maafkan diri kita, tapi ke depan dilawan ya. Ustazah, apakah anak angkat berhak mendapatkan warisan? Sebenarnya kalau dia bukan bagian dari mahram, enggak ya. Ustazah, iya, saya bangun tengah malam, oke, mau sholat tahajud, ternyata belum sholat isya. Jadi saya isya dulu, ya. Boleh isanya serentak dengan tahajud kalau ketiduran. Tapi kalau dijadikan sebagai kebiasaan, nggak boleh. Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu lebih baik di ujung waktu. Jadi jangan dengan sengaja menggabungkan isya dan tahajud di satu waktu ya. Oke, Ustazah, kenapa ya kalau habis wudhu selalu kentut? Nggak apa-apa, pastikan itu benar-benar kentut ya. Karena ada orang yang nggak kentut tapi merasa rasa kentut, itu was-was. Kalau cuman perasaan, nggak usah ngambil sholat lagi, nggak usah ngambil wudhu lagi. Tapi kalau benar-benar kentut, ambil wudhu dengan ikhlas. Karena setiap kita berwudhu itu juga akan dosa-dosa kita berguguran. Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya dalam hadis riwayat Muslim, maka berguguranlah dosa-dosanya di yang mana di bagian yang dia basuh. Ketika dia basuh wajah, berguguran dosa mata, dosa lidah. Ketika dia basuh tangan, berguguran dosa yang ada di tangan. Ketika dia basuh kaki, berguguran dosa yang ada di kaki. Jadi kalau ngambil wudhu, kentut jangan stres, ambil wudhu aja lagi. Kalau kita ngerti mindsetnya, bahwa ketika kita ngambil wudhu, itu dosa-dosa kita berguguran, kita akan semangat. Cuman pastikan itu bukan was-was. Kadang-kadang kita ini banyak was-was. Kok kayaknya kentut ya? Kok kayaknya kentut-kentut? Nggak asik, kentut aja terus yang diragukan. Kalau dia bukan kentut, maka dia bukan kentut. Kalau teman-teman cuman was-was, dia bukan kentut. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Setelah melakukan wudhu, teman-teman ragu, abaikan. Oke. Ustazah, oke. Subuh kesiangan niatnya sholat subuh aja. Ustazah, sakit kaki berjalan masih bisa. Tapi kalau sholat duduk boleh nggak? Karena nggak kuat. Boleh. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'alajan, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Oke. Ustazah, tapi suami tidak mengizinkan. Kalau anak, saranku suaminya tidak mengizinkan, teman-teman ikut suami aja. Nggak ada masalah, yang penting anaknya ridho. Tapi kalau anaknya nggak ridho, coba dinegosiasi ya Mbak. Oke. Ustazah, tahiyat akhir saya bisa duduk di tasyahud akhir, tapi bisa ditekuk kaki. Bagaimana Ustazah? Oh, tidak bisa ditekuk kaki. Oke, seperti pertanyaan yang tadi malam, kalau Mbak kakinya nggak bisa ditekuk, Mbak sholat boleh selonjor kok. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Duduk itu boleh dengan cara selonjoran, boleh dengan cara di kursi, nggak ada masalah. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman dalam keadaan kaki sakit, boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terputus ya Mbak Nova ya. Kalau dia anak tiri terputus dia. Oke, Ustazah, suamiku anak istri nggak bisa ngasih nafkah ke ibunya, selalu ngasih. Nggak boleh. Salah itu. Sedekah terbaik adalah seorang suami yang memberi nafkah kepada istrinya. Ketika dia cuma ngasih, orang tuanya tidak ngasih istrinya, salah alamat itu.
Ya, jadi istrinya mesti terpenuhi sandang pangan dan papan, baru kemudian dia memenuhi kebutuhan orang tuanya. Kedua-duanya harus jalan. Saking wajibnya menafkahi istri, istri boleh menggugat kalau suaminya tidak menafkahi. Bayangkan, saking wajibnya menafkahi istri, suami yang belum berpekerjaan makruh menikah. Tahan dulu syahwatnya dengan olahraga, kemudian dengan olahraga, lalu kemudian dengan puasa Senin Kamis jungkir balik ya. Jadi tidak boleh. Salah konsep itu. Walaupun istrinya mapan, dia tetap wajib menafkahi. Ya. Nah, kalau buat ibunya sampai ngutang-ngutang ustazah, itu sebenarnya laki-laki taat, cuman kurang. Mungkin ada kesalahpahaman yang dia dapat dari pengajiannya kali ya. Jadi keliru itu. Ya, Rasulullah itu istrinya kaya, Sayyidatina Khadijah. Selalu menafkahi Sayyidatina Khadijah. Tidak pernah meminta uang Sayyidatina Khadijah. Ya, bahkan Khadijah itu hanya memberi tanpa diminta kepada Rasulullah. Dan menghutangkan dan pasti dia ganti. Ya, jadi ya kurang itulah. Aku khawatir menyatakan kurang ilmu. Tapi ya coba dikasih paham aja. Karena sebenarnya dia baik. Cuman gak pada tempatnya gitu ya. Kalau bahasa kaminya elok tuh batampe, baik itu pada tempatnya ya. Ustazah, urutan sholat malam yang afdol bebas. Urutan sholat malam itu bebas ya, aman aja ya. Saya keluar rumah menenangkan diri dari suami yang berkata kasar. Jangan keluar rumah kalau mbak perempuan tanpa izin suami kalau lagi berantem. Lebih bagus mbak di kamar daripada keluar rumah. Kecuali laki-laki, dia keluar rumah, dia pergi ngopi untuk menenangkan diri, itu boleh. Jangan mbak yang keluar, karena beberapa alasan. Yang pertama adalah khawatir dia tidak mengizinkan dan mbak berdosa. Yang kedua, kita ini perempuan. Kita punya harga diri. Kalau kita keluar rumah, nanti kita balik lagi, dia ngukur kita nih laki-laki. Halah kamu keluar balik lagi kan? Nah, jangan kita diukur orang. Orang yang kita ukur. Kalau dia yang pergi, nggak apa-apa. Terus pas dia pulang, balik lagi kan? Itu kita bisa. Jadi perempuan itu lebih aman di rumah aja. Jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tua. Kalau balik lagi nanti harga diri menjadi jatuh. Sehingga kasusnya manusia itu dia akan merendahkan kita. So jangan keluar rumah, di rumah aja. Mau gimana pun di rumah aja. Kalau mau keluar biar dia yang keluar sampai dia balik sendiri. Iya kan? Nah jadi nggak bisa. Ya saran saya jangan. Nanti mbaknya susah. Ya, karena manusia itu punya nafsu. Nafsu untuk merendahkan orang lain. Nafsu untuk menghina orang lain. Khawatir nafsunya jadi naik untuk melakukan itu. Alah, lu pulang lagi kok udah pergi gaya-gaya aja. Jangan. Kita sebagai perempuan tidak boleh terukur. Ya, mesti jaga muruah dan marwah kita. Ya, nah gitu ya. Ustazah jarang sholat, suka minum-minum. Jika saya ingatkan dia marah. Apa saya masih tetap wajib kepadanya? Wajib. Ketika suaminya minum gak sholat, apa saya wajib taat? Wajib taat ketika perintahnya tidak melanggar syariat. Yang dosa kan dia gak ngasih dosa ke kita. Iya kan? Nah jadi kan yang dosa dia gak ngasih dosa ke kita kan. Maka kita wajib taat kepadanya kalau masih mau sama dia. Tapi seandainya dia minum-minum, dia gak sholat, dia selingkuh, kita gak mau melayani. Dia selingkuh, kita gak mau melayani. Daripada mbak berdosa lebih baik pisah. Karena mbak tetap harus melayani selagi kita istri. Gitu kan. Nah jadi kan kayak gitu guys. Selagi mbak masih bisa taat. Selagi perintahnya itu tidak melanggar syariat. Yang gak sholat kan dia. Dia kan gak ngelarang kita berdosa. Dia kan gak ngelarang kita untuk sholat. Oke. Tapi kalau perintahnya melanggar syariat tidak boleh taat. Oke. Ustazah iya. Saya Mbak Arni, Mbak Ratna. Oke. Bolehkah wakaf Quran tapi masih punya hutang? Tergantung. Kalau hutangnya masih lama jatuh temponya dan bisa membayarnya, tentu boleh. Seperti sedekah subuh, itu boleh ya. Oke. Ustazah, apakah meninggal di hari Jumat bagus masuk surga? Tergantung cara matinya. Walaupun dia meninggalnya di hari Jumat tapi lagi berkholwat, lagi berpacaran, lagi berselingkuh, tetap matinya buruk. Oke. Ustazah tidak tidak bisa ditekuk jarinya Ustazah, kalau kakinya dan lutut bisa ditekuk. Nggak apa-apa, sholat aja semampunya karena kita dalam keadaan sakit. Ustazah, saya bingung dengan dua pilihan karena saya sama calon pada nggak mau ikut ke rumah, sedangkan saya nggak izinkan. Gimana pertanyaannya Mbak? Saya nggak mau ikut ke rumah sedangkan saya nggak diizinkan, terputus kayaknya nih.
Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Oke. Apakah Rasulullah mencontohkan berkurban atas nama orang tuanya yang meninggal? Menarik pertanyaannya, Mbak. Aku jawab. Jadi begini, Mbak. Apa hukum berkurban atas nama orang tua yang meninggal, Mbak? Jadi begini, ketika orang itu meninggalkan wasiat, maka hukumnya wajib. Karena itu wasiat. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi ketika orang tua itu tidak meninggalkan wasiat, maka ulama mazhab Syafi'i terpecah menjadi dua. Yang pertama menyatakan tidak perlu dan tidak boleh karena Rasulullah tidak melakukan itu. Yang kedua menyatakan boleh karena gimana pun itu bagian dari sedekah. Boleh nggak? Boleh. Kalau aku bilang nggak boleh, aku menyalahi ulama yang membolehkan. Maka supaya aman bagi Mbak yang tadi bertanya, supaya aman lebih baik Mbak berkurban atas nama Mbak aja, Mbak. Nanti Mbak doakan untuk orang tua meninggal. Pertanyaannya, Rasul mendoakan pahalanya nggak untuk orang lain? Jelas, Mbak, bahwa ketika Rasulullah berkurban, dia doakan pahalanya untuk orang lain. Clear ya, Mbak? Biar Mbak nggak ragu-ragu. Kalau Mbak menyatakan bahwa Rasulullah tidak pernah berkurban atas nama orang meninggal, ketika dia tidak meninggalkan wasiat, nggak usah kerjakan, Mbak kurban aja atas nama Mbak. Tapi kita nggak bisa menyalahkan juga orang yang pengen berkurban karena ada ulama yang membolehkan. Gitu ya. Ustazah, sedekah subuh bisa dikeluarkan kalau udah terkumpul banyak apa gimana? Enggak. Kalau cuma 4.000 pun boleh disedekahkan. Ya. Sedekah subuh bisa dikerjakan aja, bisa dikerjakan gitu ya. Nggak harus banyak dulu. Kalau dia cuma 10.000 doang boleh ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh buat berkurban? Nanti pahalanya jadi pahala kurban. Jadi tabungan kurban. Dia tidak termasuk ke dalam sedekah lagi ya. Dia tidak termasuk sedekah. Tapi nanti pahalanya pahala kurban ya. Nggak ada masalah ya. Ustazah, iya tahajud wudhunya tayamum boleh nggak? Belum tentulah. Tayamum itu hanya bagi orang yang dalam kondisi sakit. Nggak bisa kena air. Takut air. Nggak ada air ya. Tapi kalau kita aman ya wudhu lah. Oke. Ustazah, sholat duha minimal berapa rakaat, maksimal berapa rakaat? Sholat duha itu bisa 2, maksimal 12 rakaat ya. Ustazah, apa harus didulukan sedekah daripada bayar hutang? Tergantung kasusnya, Besti. Ketika hutang teman-teman itu masih jauh jatuh temponya dan hutangnya banyak nih 15 juta, 20 juta. Bukan berarti nggak boleh sedekah 2.000 loh. Ada pengemis, nggak usah masih ada utang. Ada orang minta, nggak usah, aku masih ada utang. Mau sedekah subuh, enggak lah, masih ada utang. Mau kasih sembako ke orang, enggak lah, masih ada utang. Mau sampai kapan nggak sedekah, guys? Jadi kalau sedekahnya itu tidak mengganggu beban hutangnya, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah hari ini teman-teman dapat uang 2 juta. Harus bayar hutang karena udah jatuh tempo. Dan hari ini teman-teman memilih membantu orang. Nah itu yang nggak boleh gitu kan. Nah teman-teman memilih membantu orang. Nggak jadi aku bayar hutang. Aku sedekah aja lah ke tetanggaku. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau jatuh temponya masih lama dan jumlahnya besar. Justru sedekah itu dibolehkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar teman-teman itu bisa naik rezekinya. Bisa membayar hutangnya. Paham ya? Nah memang betul hutang dulu baru sedekah. Tapi lihat konteksnya. Oke, nah Ustazah kalau sedekah subuh diberikan pas keluar rumah bisa nggak? Iya iyalah boleh siang-siang nggak apa-apa. Ustazah ya kalau sholat hajat dikerjakan sehari 2 kali nggak ada masalah ya. Ustazah sehabis subuh boleh tidur lagi nggak karena sakit kepala? Boleh, tidak haram, cuman makruh saja. Oke, Ustazah gimana tuh puasa tapi nggak sholat? Puasanya sah nggak? Puasanya sah, sholatnya berdosa. Nanti sholatnya ini dicuci di neraka. Nanti baru dia masuk surga. Ya, neraka itu pedih ya teman-teman ya. Jadi sah nggak sholatnya orang puasa tapi sah nggak puasanya orang kalau dia nggak sholat? Puasanya diterima, sholatnya berdosa. Ada orang rajin sholat tapi masih gosip. Gosipnya berdosa, sholatnya berpahala. Nanti ditimbang mana berat dosa dan pahalanya. Dicuci di neraka, gulung, baru dia masuk surga. Oke. Ustazah, kalau boleh baca, Ustazah, boleh nggak sholat duha? Nggak baca duha, nggak baca surat ad-duha dan asyams. Baik. Sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan asyams.
Rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi itu cuman anjuran. Dia bukan kewajiban. Kalaupun teman-teman sholat duha bacanya kul terus nggak masalah juga. Ustazah, iya sholat syuruk batas waktunya kapan? 1,5 jam dari azan subuh lah. Oke, Ustazah, kalau berkurban apakah harus berniat dan niatnya apa? Iya, teman-teman kalau mau berkurban, kurban aja, bayar, nanti lebih tepatnya berdoa di hari tasyrik. Nanti aku ingatkan caranya, teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, kita akan banyak nanti membahas tentang bab kurban, udah deket-deket hari raya kurban ya. Oke. Gitu ya, semoga teman-teman betah belajar di akun ini ya. Ustazah, oke. Sholat rawatib itu apa harus dilakukan antara azan dan iqomah? Tentu tidak, Besti. Sholat rawatib itu bukan sholat antara azan dan iqomah. Sholat rawatib itu adalah sholat sebelum dan setelah sholat fardu. Contoh, misalnya teman-teman azan di tempat teman-teman jam 12 lewat 30 menit sholat zuhur. Nih pura-puranya nih. Teman-teman ketiduran baru bangun jam 1 siang. Jam 1 siang ini kan masih ada waktu sholat. Maka teman-teman boleh sholat rawatib dulu 2 rakaat sebelum zuhur. Sholat zuhur 4 rakaat, baru sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Gak ada masalah. Yang penting masih ada waktunya. Misalnya nih qobliyah subuh, itu kan bagus ya. Azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru bangun di jam 5. Maka teman-teman boleh aja dulu qobliyah subuh, baru sholat subuh selagi masih ada waktunya. Kalau berkurban untuk saudara boleh nggak? Harus atas izin dia. Ya, kalau dia izin oke. Kalau nggak bisa. Ustazah, ini menurut madhab Syafi'i ya. Oke, lebih baik. Oke, Ustazah, bolehkah puasa 6 selain di bulan Syawal? Nggak bisa. Puasa Syawal tuh hanya di bulan Syawal aja. Nggak bisa dia di bulan lain. Oke, udah lewat ya. Nggak apa-apa, semoga usia kita panjang sampai Syawal tahun depan. Nanti aku ingatkan lagi tentang Syawal. Aku berbaik sangka teman-teman yang belum puasa Syawal nih baru ikuti aku. Baru follow akunku. Karena puasa Syawal ini hari pertama lebaran aku udah sampaikan tuh. Besok puasa Syawal ya. Tuh ya kan. Sering aku sampaikan di video. Tapi mungkin baru kenal. Baru ingat juga. Dan baru tahu. Gak apa-apa. Semoga tahun depan lebih baik ya. Ustazah, kalau salaman sama laki-laki yang udah tua banget boleh nggak? Ada pendapat yang menyatakan boleh dan banyak yang menyatakan tidak boleh. Ya, Rasulullah pernah bersabda lebih baik aku megang bara api daripada memegang tangan wanita. Teman-teman usahakan untuk jaga wudhu 24 jam. Ya, kalau bisa teman-teman jaga wudhu lah. Kalau teman-teman setiap ketemu laki-laki salaman terus, kayak mana nanti mau jaga wudhunya? Ya, cukup teman-teman, Pak, ente, iya tuh, makasih tuh, gitu-gitu aja guys. Zaman sekarang udah paham, orang udah banyak tahu agama. Ya nggak ada masalah teman-teman ya. Ya tuh, tuh, kan kayak gitu aja. Bisa kan? Nah supaya kita jaga wudhu 24 jam. Memang ada pendapat yang membolehkan. Tapi hati-hati jauh lebih baik. Oke. Puasa kafarat. Kafarat apa dulu mbak? Mbak mau kafarat apa? Kafarat itu banyak teman-teman ya. Kafarat itu banyak. Contoh. Kafarat kalau berhubungan badan di siang Ramadan. Kan nggak boleh tuh ceritanya tuh, iya kan? Nah ya, ada nggak yang berhubungan badan di siang Ramadan kemarin? Kalau ada angkat kaki sekarang. Nah itu kena kafarat, memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang fakir miskin atau berpuasa 60 hari berturut-turut. Itu puasa kafarat. Nah kafarat apa? Kafarat tuh beda-beda mbak. Oke gitu ya. Nah jadi puasa 60 hari berturut-turut. Atau memberi makan 60 orang satu fakir miskin. Satu orang 1 mud 7 on lebih kurang. Kali 60 42 kilogram. Habibitih ya. Ustazah, iya saya mau tanya. Boleh nggak saya mau buat kurban atas nama suami saya? Kalau suami mbak kemarin meninggalkan wasiat, hey, nanti kalau aku meninggal kurbankan aku ya, maka hukumnya jadi wajib bagi mbak. Yang kedua, kalau mbak kalau suaminya kemarin tidak meninggalkan wasiat, maka ulama terpecah pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh,
Ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Jadi kalau ditanya boleh, boleh Mbak. Silahkan kalau Mbak mau lakukan. Tapi kalau Mbak mau tanya lebih baik yang mana, lebih baik berkurban atas nama Mbak aja. Nanti Mbak doakan pahalanya buat dia juga. Gitu caranya. Boleh nggak? Boleh. Tapi baiknya yang mana? Lebih bagus atas nama Mbak. Nanti Mbak doakan untuk dia. Oke. Ustazah, iya, saya kurang puasa Syawal 2 hari. Hari ini dan besok lagi ya. Ustazah, saya nggak diizinin sama keluarga ikut ke rumahnya setelah nikah dengan calon juga nggak mau ikut saya. Gimana nih maksudnya Mbak? Saya nggak diizinkan sama keluarga ikut calon ke rumahnya setelah nikah. Sedangkan calon juga nggak mau ikut saya. Maksudnya ini udah nikah belum? Ikut nih udah nikah. Dalam keadaan udah nikah atau belum? Saya berusaha memahami dari tadi, mungkin saya lagi pentiumnya lagi rendah ini. Saya nggak diizinin sama keluarga ikut calon ke rumahnya setelah nikah. Oh, nggak boleh kamu ke rumahnya setelah nikah. Sedangkan calon juga nggak mau ikut saya. Nggak usah nikah. Nggak usah nikah udah. Berarti orang tuanya nggak ridho, cari yang lain. Masih banyak. Nggak usah nikah. Gimana ceritanya? Ya, nggak boleh ke rumah dia. Dia nggak boleh ke rumah kita, berarti alam yang memisahkan kita. Ganti Mbak, nggak usah nikah dulu, udah aman aja. Asal Mbak nggak bersinah, cari yang terbaik. Gimana ceritanya Mbak mau nikah? Boleh, tapi dia nggak boleh ke sini ya. Aku nggak boleh ke situ. Itu nikah alam gaib. Ya jangan, nggak usah nikah kalau kayak gitu. Ya, cari yang lain yang lebih oke lah. Nah betul ya Mbak Ferry ya. Gimana ceritanya nikah tapi nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Nggak usah Mbak. Nggak usah, Mbak cari saja yang lain sudah. Kita doakan semoga nampak hilalnya. Amin ya. Nah, oke. Nah, aku berusaha memahami dari tadi belum connect. Tapi semoga benar ya. Pertanyaannya yang aku pahami gitu. Mungkin nih keluarganya bermusuhan ini. Nah, jadi nggak usah nikah Mbak ya. Nah ya, nanti masa kita nggak boleh ke sana, dia nggak boleh sini, ketemunya di mana? Ketemunya di tengah-tengah aja, repot kan? Iya, berarti nggak ridho tuh Mbak walinya, nggak usah. Udah ada yang lain kok, nggak usah pusing. Mbak keep moving aja, ya cari gantinya. Semoga dapat jodoh yang lebih oke ya kan? Nah, repot tuh nanti tuh, ya. Oke, Ustazah gimana caranya meredakan rasa cemas yang berlebihan? Teman-teman cemasnya karena apa dulu? Kita kalau mau menghilangkan cemas, kita mesti tahu sumbernya. Tapi untuk sementara jawaban saya adalah, Mbak boleh berdoa ya. Berdoa, Rabbish rohli sodri. Ya Allah lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Gitu ya. Nah, ya Mbak Jamiah, gak usah nikah dengan dia. Kalau bisa jadi mudarat berdosa seperti itu, pisah-pisah suami istri. Sedangkan yang menyatu saja belum tentu sakinah, apalagi pisah ya kan. Nah, Ustazah, ya jalan buntu di pagar teras rumah kita. Tanah jalan buntu di pagar teras rumah kita. Gimana lagi ini? Andaikan teman-teman tahu betapa aku bekerja keras untuk memahami pertanyaannya Besti. Ustazah, jalan buntu di rumah kita. Kenapa jalan buntu? Coba ditulis lagi ya. Aku ingin menjawabnya. Tapi ternyata isi kepalaku nggak sampai. Tidak semudah itu Ferguso. Oke ya. Maafin ya teman-teman. Belum paham pertanyaannya aku ya. Saya seorang mu'alaf sudah pisah sama suami anak saya. Oke. 3 bulan belum pernah akikah. Nggak apa-apa. Apakah bisa kurban? Bisa. Antara akikah dengan kurban itu 2 bab yang berbeda. Dan dua-duanya nggak wajib. Kalau anak Mbak belum akikah, Mbak memilih kurban juga nggak ada problem ya. Oke. Ustazah, iya. Aku mau madu. Oke, boleh madu ya. Ustazah, membicarakan mertua ke keluarga sendiri apa boleh? Sedangkan suami selalu bela ibunya. Tergantung lawan bicaranya. Kalau Mbak cerita ke saudara, mertuaku jahat, memang gitu dari dulu dia memang jahat, dari zaman Nabi Adam memang dia itu nggak ada hati, jadi gosip dia. Tapi kalau seandainya teman cerita ke kakak, mertuaku begini begitu, udahlah, yang penting suamimu tanggung jawab, nggak usah kau pikirkan, yang penting buatmu cukup. Nah itu ceritalah. Jadi dia tergantung lawan bicara guys. Kita tuh cerita itu bukan nggak boleh, tergantung lawan bicara kita, ya kan? Misalnya nih Mbak Tri,
Bang, cerita ke suami. Temanku dibilangnya aku sombong bang. Memang kayak gitu dulu. Dari zaman dahulu kala memang sombong. Bapaknya lebih parah lagi. Adiknya lebih parah lagi. Mereka tuh kayak gitu semuanya tuh. Wah itu gosip dia. Tapi kalau teman-teman cerita. Bang suami aku dia bilang dia sombong banget. Dia bilang aku sombong bang. Udahlah, yang penting kamu ganti aja teman. Gak apa-apa lah kalau dia bilang kita sombong. Yang penting kan kamu gak kayak gitu. Nah kalau kayak gitu ceritalah. Oke, gitu ya. Ceritalah. Ya jadi tergantung lawan bicaranya mbak. Saran aku kalau gak penting-penting kali gak usah ceritalah. Oke, jin pemerintah. Apalagi nih Pak Virus, jin jalan pemerintah. Oh jalan pemerintah di depan rumah kita gitu. Jalan pemerintah di depan rumah kita. Kalau tanah itu tanah kita nggak apa-apa mbak. Kalau tanah itu tanah kita nggak ada masalah. Kalau rumahnya tanah kita nggak ada masalah ya. Yang penting tidak membuat rumah di jalan pemerintah. Paham ya? Oke, Ustazah, iya, gimana cara bayar hutang tapi kita masih kehilangan jejak untuk orangnya? Oh, menghapus jejakmu ya. Jadi kalau kita punya hutang ke orang, orangnya entah pergi ke alam gaib, entah ke alam mana, maka teman-teman cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta. Untuk membayarku kepada temanku yang udah di mana rimbanya. Ya Allah saya sedekah 2 juta. Dengan sedekah ini aku bayar hutang temanku. Rupanya tahun depan muncul dia guys. Kenapa kamu muncul lagi? Aku punya hutang.